Semangat berjuang dalam menerangkan Selamat pagi semuanya, Nana. Baik. Sehat semua? Sehat. Jadi kalau sudah sehat berarti semangat belajar ya? Semangat. 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 Jadi sebelum kita belajar, alangkah lebih bagusnya kita awali dengan doa agar pembelajaran kita hari ini berguna untuk kehidupan kita nanti dan juga sekarang. Coba Ratna, pimpin doanya. Berdiri. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Jadi dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Enggak. Hampir semua. Selamat siang ya. Lihat namanya. Aulia Melisa, Ibu Dinda Rapalani, Parabi Kusuma, Kasih. Nurul Aprilia, Hadir. Devi Siani, Hadir. Rizky Komangkilia, Hadir. Sisilia Limadegita, Sukeni, Hadir, Bu. Siti Hajar, Aryani, Hadir. Winda, Hadir, Bu. Lia Kartika, Hadir. Purnami, Sayu Lastisri, Merlin Tuanu, Hadir. Muhammad Haikal. Udah datang? Ya. Valensius Adil, Dan sholat. Muhaimin Safiki. Belum datang. Kenapa hari ini tidak sekolahnya? Datang? Sholat. Diki Pratama. Nah, sini. Oh izin ya, izin kepada dulu. Gilang, datang. Rahman, Belum datang. datang ya. Oke, jadi harapkan untuk pembelajaran selanjutnya itu kalian harus rajin ya. Jadi masuk itu termasuk penilaian. Jadi jangan banyak alfa, ya, banyak izinnya, ya. Oke. Nah, jadi kita hari ini akan belajar tentang program linear yang di dalamnya itu ada apa? Kesamaan linear dua variabel, model matematika dengan penyelesaiannya. Nah, apa gunanya sebenarnya program linear untuk kehidupan kita sehari-hari? Di antaranya adalah dalam bidang perdagangan, dalam bidang industri obat-obatan. Di dalamnya menyangkut tentang ilmu kedokteran. Jadi kalau dalam perdagangan itu menyangkut tentang bagaimana kita mendapatkan keuntungan, ya, boleh kita maksimalkan. Jadi kita membentuk atau dari masalah program linear itu kita aplikasikan dalam perdagangan. Nah, kemudian ada juga tentang penghitungan stok barang. Jadi kalau perdagangan kan biasa kita berbicara tentang barang ya. Jadi stok barangnya itu masih ada. Kita bisa hitung dengan ilmu program linear. Nah, kalau dalam bidang kedokteran itu juga bisa tentang bagaimana seharusnya dokter untuk minum obat.
Jadi itu juga boleh dimasukkan dalam atau manfaat dari kita belajar program linear. Ya. Jadi itu diantaranya. Jadi sebenarnya banyak manfaatnya kita belajar program linear. Nanti kalian bisa cari-cari lagi literatur apa sebenarnya manfaat dari kita belajar program linear. Nah, sebelum kita masuk di materi yang akan Ibu bagikan, kalian boleh lihat video ini. Jadi nanti kalian simak baik-baik videonya. Tentang apa itu? Kita nonton sama-sama. Tentang apa itu? Tentang aktivitas apa itu? Perdagangan, jual beli. Di mana itu? Pasar. Sama seperti hari ini kita juga ada pasar di sebelah ya. Jadi tapi itu bukan di pasar situ ya. Jadi itu di pasar-pasar lain. Nah, dari video yang sudah kita tonton sama-sama, kira-kira kalau ada nggak atau ada yang bertanya, kenapa Ibu kok menampilkan video tentang pasar? Ya, kenapa? Atau ada yang bertanya? Oh, Ratna, ayo Ratna. Apa pertanyaannya Ratna? Apa kegunaan materi itu dalam kehidupan sehari-hari? Coba di Berdiri. ya. Apa kegunaan materi kita hari ini dalam kehidupan sehari-hari jika dihubungkan dengan video tadi? Apa Menggunakan materi yang kita materi pelajari yang kita pelajari dihubungkan dengan video yang kita lihat tadi. Ya. Ada yang mau mengomentari pertanyaannya Ratna? Tadi Ibu sudah singgung-singgung sedikit itu di depan. Coba. Aulia? Yang tahu masa nggak tahu? Jadi tadi yang kita nonton itu adalah aktivitas orang di pasar. Di pasar itu ada jual beli. Apakah dia menjual sayuran atau membeli sayuran juga atau menjual beli ikan ya. Tadi sudah Ibu sampaikan di depan. Jadi program linear itu adalah salah satunya kegunaannya kalau kita terapkan di kehidupan sehari-hari ya termasuk di perdagangan ini. Nah, jadi kalau orang jual beli itu kan maunya untung. Ya, bagaimana menghitung keuntungan atau menghitung laba itu boleh digunakan materi kita hari ini yaitu program ini. Bagaimana? Sudah? Ada lagi? Oh, saya. Silakan. Saya mau bertanya apa nih? Apa kaitannya video yang barusan kita lihat ini dengan materi pelajaran kita hari ini? Apa kaitannya Video yang barusan kita lihat ini dengan materi pelajaran kita hari ini. ya, hampir sama ya jawabannya, hampir sama. Jadi penerapan materi kita hari ini program linear itu bisa diterapkan dalam aktivitas perdagangan. Yaitu tadi ya, kalau dalam perdagangan itu maunya adalah untung ya, yang dicari itu adalah keuntungan. Nah, keuntungan atau laba itu bisa dicari dengan ilmunya program linear. Bisa? Ada lagi yang mau bertanya? Iki dia? Tidak? Yang mau bertanya ya, masuk kaki. Oke, jadi kita sudah nonton video itu, kemudian ada yang bertanya sudah Ibu jawab. Tidak ada lagi yang bertanya ya? Ya. Jadi Ibu sekarang kita fokuskan pada materi atau bahan ajarnya ini. Ibu akan bagikan. Nanti kalian masih pelajari, diskusikan dengan kelompoknya ya.
berikan materi, jadi tolong dipelajari di situ, pelajari. Kemudian ada contoh soalnya, silahkan kalian diskusikan dengan kelompoknya. Bagaimana sehingga pertanyaan di dalam soal itu bisa terjawab. Kalian silahkan diskusikan dengan teman beserta kelompoknya. Sudah jelas semua materi dengan contoh soalnya di dalamnya itu sudah jelas semua ya. Jadi melalui diskusi kalian di situ, kalian bisa pahami materinya. Sekarang ibu akan bagikan lembar kerja. Ini soal kalian kerjakan secara kelompok. Nanti setelah kerjakan kalian presentasikan. Isi namanya, anggota kelompoknya, sebelum mengerjakan boleh isi memang ya. Nah, di situ ada soal itu berhubungan dengan materi yang kalian sudah pelajari tadi. Jadi bagaimana penyelesaiannya boleh kalian lihat lagi materinya tadi ya. Siapa? Yang sudah ada yang ada. Kalau dalam proses pengerjaan soalnya tidak atau belum paham, lihat lagi materinya yang tadi yang sudah dibahas tadi ya. Satu orang yang nulis tulisannya yang rapi. Lihat baik-baik angkanya ya. Kalau diajak atau mau berurutan baca hasil pekerjaannya? Berurutan? Ya. Kelompok satu, kelompoknya Ratna, siapa yang mau dibacakan silakan. Iya, Devi, silakan Devi. Ya udah berdiri Devi. Hasil kerjanya kelompok satu.
kami lakukan, barangkali kita rendah lahan 9 meter persegi, jumlah tanaman 1, biaya 1.000. Tanaman tingkat tinggi 27 meter persegi, jumlah tanaman 1, biaya 1.500. Kapasitas lahan 900 meter persegi, jumlah tanaman keseluruhan 58. Melakukan permisalan. Misalkan X menyatakan sebagai tanaman tingkat rendah, Y menyatakan sebagai tanaman tingkat tinggi. Menentukan bentuk perpindah-samaannya. 9X ditambah 27Y kurang dari 900. X tambah Y kurang dari 58. Jadi model matematikanya adalah X tambah 3Y kurang dari sama dengan 100. X tambah Y kurang dari sama dengan 58. Fungsi kendalanya adalah fungsi kendala X dan Y tidak mungkin negatif. X besar dari sama dengan 0, Y besar dari sama dengan 0. Ya, beri tepuk tangan. Sekarang kelompok 2, kelompoknya Aulia. Siapa mau bacakan? Lia Kartika, ya silakan. Lia Kartika. Hasil diskusi yang kami lakukan, tanaman tingkat rendah, lahan 9 meter persegi, jumlah tanaman 1, biaya 1.000. Tanaman tingkat tinggi, lahan 27 meter persegi. Jadi semua sudah membacakan hasil kerjanya. Ya, dari kerjanya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kalian sudah saling mendengarkan. Ya. Jadi ada beberapa yang Ibu kutip sedikit. Nah, mungkin ada yang tidak mendengarkan, nanti tidak jelas. Ya. Bagaimana sebenarnya ini dapat ini, bagaimana sebenarnya? Ya. Nah, dari kelompoknya Sisilia tadi, ada Ibu sedikit mengutip tadi. Nanti kalau ada yang bisa menjawab, ya silakan. Oke, Ibu bacakan dulu kelompoknya Sisilia. Pertidaksamaannya 9X tambah 27Y kurang dari sama dengan 900. Ya. Terus jadinya di sini 3X tambah 9Y kurang dari sama dengan 300. Nah, gimana tuh prosesnya? Apa? Dibagi 3. Jadi 9-nya dibagi 3 dapat 3. Terus 27-nya dibagi 3 dapat 9. Terus 900-nya dibagi 3 juga dapat 300. Ya. Jadi kenapa di kelompoknya Sisilia itu membuat seperti itu? Berarti dia menyederhanakan. Nah, ada lagi kelompok lain yang langsung. Mana ini kelompoknya Aulia? 9X tambah 27Y kurang dari sama dengan 900. Jadinya dia ini belum disederhanakan ya berarti. Nanti kalau tidak disederhanakan, menyelesaikannya sulit. Jadi buat pertidaksamaannya menjadi sederhana ya, sama yang seperti dilakukan kelompok 3 ya. Ya, coba cari yang lebih sederhana. Kelompoknya Ratna, kelompok 1. Kelompok 1, mana Ibu dia? Ya, 9X, coba perhatikan 9X tambah 27Y kurang dari sama dengan 900. Jadinya dia di situ X tambah 3Y kurang dari sama dengan 100. Jadi kalau di kelompoknya Gita, Sisilia 5 di Gita tadi ya, dibagi 3, di sini dibagi berapa? Langsung X, ya, langsung X tambah 3Y kurang dari sama dengan 100. Dibagi 9, artinya di kelompoknya Gita boleh diapakan lagi? Boleh disederhanakan lagi.
cari pertidaksamaan yang paling sederhana supaya mudah nanti untuk menyelesaikan. Ya, jadi kalau kita masih 3x tambah 9y kurang dari sama dengan 300, boleh dibagi berapa lagi kita? Boleh dibagi 3. Jadinya berapa? Supaya jadinya Tambah Hah? 3Y kurang dari 100. Iya, 1x itu boleh nggak usah disebutkan satunya, ya. Nah, jadi koefisien 1 itu biasa tidak disebutkan ya. Nah, jadi hanya x tambah 3y kurang dari sama dengan 100. Oke, jadi semuanya sudah bisa ya. Sudah bisa selesaikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya. Nah, sekarang melalui tahapan tadi, jadi kita sudah belajar materinya dengan contoh soalnya, kemudian kalian sudah mempresentasikan ya hasil kerja kalian semuanya ya. Nah, sekarang tolong kalian ulas lagi bagaimana sebenarnya penyelesaian program linear ini menurut kalian? Ya, kalian diskusikan lagi. Nah, bagaimana menurut kalian penyelesaiannya? Program linear ini melalui tahapan-tahapan atau proses-proses atau langkah-langkah juga bisa. Ada yang sudah atau sudah semuanya? Oh, dari kelompoknya Sayu mau membacakan silakan. Jadi bagaimana proses atau langkah-langkah penyelesaian program linear itu seperti apa? Coba supaya temannya semua dengar. Nanti siapa tahu ada yang beda, boleh dibacakan juga ya. Ya, silakan Sayu. Pemecahan masalah khususnya dalam program linear ini harus melalui tahapan-tahapan. 1. Membuat tabel yang berisi informasi-informasi dalam soal. 2. Membuat pemisalan. 3. Membuat bentuk pertidaksamaan yang dilihat dari tabel. 4. Membuat fungsi kendala. Bagaimana yang lain ada yang beda atau sama? Sama. Sama Aulia sama? Karena sama Dinda, Ikria sama? Ya, jadi Ibu bacakan lagi, Ibu ulangi lagi ya, Ibu ulangi lagi dari kelompoknya saya tadi katanya dalam pemecahan masalah khususnya program linear ini harus melalui tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu membuat tabel yang berisi informasi dalam soal. Jadi semua informasi dalam soal itu kita tuangkan dalam tabel. Yang kedua, membuat pemisalan. Nah, kalau dalam membuat pemisalan ini tadi hasil kerjanya tadi Ibu lihat semua pakai parabol X dan Y. Ibu tambahkan ya. Jadi sebenarnya boleh kita menggunakan variabel lain boleh. Jadi tidak X dan Y saja boleh. Jadi boleh pakai PQ atau MN gitu ya. Terus yang ketiga apa Sayur? Membuat bentuk pertidaksamaan yang dilihat dari tabel. Ya, membuat bentuk pertidaksamaan yang dilihat dari tabel. Jadi usahakan melihat tabelnya itu yang teliti. Begitu juga membuat tabel tadi, membaca soalnya itu yang teliti, mengambil angka-angkanya yang teliti. Oke, itu saja 3 itu. Ada lagi satu apa? Membuat fungsi kendala. Membuat fungsi kendala. Jadi fungsi kendala itu juga harus dibuatkan. Jadi kalau dalam LKPD tadi
fungsi kendalanya X dan Y semuanya besar dari 0. Jadi kenapa besar dari 0? Karena luas itu tidak mungkin negatif. Tanaman juga tidak mungkin negatif. Oke, itu jadi adalah itu tadi yang dibacakan kelompoknya saya dan semua yang kalian buat tadi adalah langkah-langkah atau proses pemecahan masalah dalam program linear. Ya. Nah, sekarang boleh kita buatkan rangkuman dari pelajaran kita hari ini, ya. Boleh kita buatkan rangkuman apa sebenarnya bisa disebutkan fungsinya atau boleh juga tahapannya, boleh. Siapa yang bisa merangkum kita punya materi dari awal tadi? Buatkan rangkumannya. Oh, kelompoknya itu ya, silakan. Program linear adalah program atau metode untuk menyelesaikan permasalahan suatu persoalan linear yang batas-batasannya berbentuk ketidaksamaan linear. Ya. Ada yang lain? Ibu, Ya. boleh ditambahkan rangkumannya? Oh, boleh, silakan. Tahapan-tahapan dalam pemecahan masalah dalam program linear. 1. Membuat tabel yang berisi informasi-informasi di dalam soal. 2. Membuat permisalan. 3. Membuat bentuk ketidaksamaan yang dilihat dari tabel. 4. Membuat fungsi kendala. Ya. Ya, jadi sudah disebutkan. Jadi materi kita hari ini adalah program linear. Bagaimana penyelesaiannya? Apakah itu program linear? Tadi sudah dibuatkan rangkumannya oleh kelompoknya Ilya. Kemudian bagaimana proses atau tahapan penyelesaian masalahnya sudah dibuatkan oleh kelompok 3, kelompoknya Sisilia. Ya, jadi ibu harapkan untuk aplikasinya program linear ini kalian setidaknya sudah mengerti. Ya, bagaimana program linear itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang kita tadi nonton videonya, ya, kita sebutkan tadi manfaatnya, ya, kalian sudah sedikit mengerti. Jadi kalau ditanya orang-orang di luar apa itu manfaatnya kita belajar program linear, kalian bisa menyebutkan. Oke ya? Nah, jadi sampai di sini saja pertemuan kita. Untuk selanjutnya, jadi kita nanti akan belajar lanjutan dari program linear ini. Kalau tadi kita baru menyusun model matematikanya, nanti kita membentuk fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya. Ya, itu materi kita selanjutnya. Nah, sebelum kita akhiri, kita akhiri pelajarannya, kita berdoa dulu. Selanjutnya boleh kita pimpin dulu. Berdiri. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Beri